Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi SEMM. Kali ini saya akan menerangkan dan membahas soal dari Bapak Hendra tersebut. Oke, cekidot. Soal nomor 1, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Di situ ada dalam tabel ada harga pada tahun 2019 dan komoditas dan kuantitas pada 2019. Sedangkan pada tahun 2020 harga dan kuantitasnya juga ada di situ ya. Berdasarkan tabel di atas, hitung indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Yang pertama, indeks experience. Rumusnya sigma atau HT dikali KO dibagi sigma dari HO dibagi KO dan dikali 100. Maka hasilnya sama dengan di sini ada dari HT KO 103.425 dan dari HO itu dibagi dari HO dan KO itu 97.050 kali 100 dan sama dengan jadi 106.557 ya kan. Dan jadi bahwa nilai indeks 106.057 ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai tahun 2020 telah meningkat 6,57%. Lalu kedua ada indeks pasti C. Di situ ada indeks pasti C. Tadi rumusnya HT dibagi KT dan dibagi sama dengan sigma dari HT KT itu jadi 113.775 dibagi dari sigma KO HT itu 106.700 terus dikaliin 100. Nah, kita hasilin, kita jumlah 106.063. Jadi nilai indeksnya itu nih 106,63. Ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai tahun 2020 telah meningkat 6,63%. Nah, selanjutnya indeks Drabis. Indeks Drabis itu rumusnya IL ditambah IP. Nah, dibagi 2 ya. Sama dengan 106,57 ditambah 106,63 dibagi 2. Dan sama dengannya kita hitung lagi 106,6. Nah, jadi nilai indeks Drabis ini 106,6. Berarti harga komoditi meningkat 6,6%. Lalu di sini ada indeks Fisher. Indeks Fisher itu rumusnya akar dari IL dikali IP sama dengan akar 1,136,356 sama dengan 106,6. Nah, jadi nilai indeks Fisher 106,6 berarti harga komoditi meningkat 6,6%. Dan ada lagi ini yang terakhir, ada indeks Marshall-Edwards. Di situ rumusnya sigma HT dikali KO ditambah KT dibagi HO dikali KO ditambah KT dan dikali 100. Dan hasilnya jadi 217,250
dibagi 203,750 dikali 100 dan hasilnya 106,6. Nah, jadi nilai indeks Marshall-Edwards yaitu 106,6. Berarti harga komoditi meningkat juga 6,6%. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Ketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, di situ ada dalam tabel ya, tentunya. Nah, dari data di samping, buatlah ramalan jumlah tamu tahun 2015 dengan menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat kecil. Nah, kita coba pakai metode semi rata-rata terlebih dahulu ya. Nah, caranya kita bagi dua datanya. Jadi seperti ini ya, dua kelompok ya. Jadi masing-masing ada 2015, 2017, dan yang kedua 2018, 2019 sampai 2020. Oke. Jadi ramalan pada untuk tahun 2025 itu Y aksen tambah dengan X rata-rata ditambah BX. X rata-ratanya itu didapat dari jumlah tahun lalu 377 diambil 460 dibagi 2019 diambil 2016 dan sama dengan min 83 dibagi 3 sama dengan min 27,6. Jadi kita pakai rumusnya dulu, Y aksen 2025 sama dengan kita ambil itu dari situ ada 460. Jadi kalau kita mau pakai rata-ratanya X aksen itu 460. Nah ditambah min 27,6 dikali 9 jadi sama dengan 460 diambil 248,4 sama dengan 211,6. Nah, sama untuk kelompok 2, jadi pakainya caranya seperti itu juga ya. Kita lanjut lagi nih yang metode kuadrat kecil. Di sini kita harus cari X-nya dan X pangkat 2-nya dan X kali Y-nya. Nah, kita masukin nih rumusnya ya kan. Y aksen sama dengan A ditambah BX. Nah, A-nya itu kita dapat dari A-nya itu ditambah dari sigma Y atau ditambah dari sigma yang lainnya ya. Nah, bagi X atau N lah ya sepertinya. Nah, kalau B itu didapat, BX itu didapat dari sigma, didapat dari sigma X dan Y dibagi sigma A dan dibagi berapa itulah ya. Nah, ini langsung kita dapat A-nya 200,511. Nah, dibagi 6 sama dengan 418,5. B-nya min 809 dibagi 70 sama dengan min 11,56. Nah, jadi Y aksen pada 2025 itu sama dengan 4185 ditambah min 11,56 dikali 15. Terus dijumlahkan, jumlahnya 410,5 diambil 173,4. Nah, hasilnya jadi 245,1. Nah, terus nomor 3 diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah, yang dicarikan tahun 2014 sampai tahun 2020 yang tadi ya. Nah, kita pakai rumusnya. Nih, Y aksen sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2. Nah, nih sigma Y dikali sigma X
pangkat 4 diambil sigma X pangkat 2 Y dikali sigma X pangkat 2. Nah, hasilnya N buka kurung sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2. Nah, hasilnya 2255 dikali 196 dikurang 9155 dikali 28. Nah, dibagi 7196 dikurang 28 pangkat 2. Nah, hasilnya 441.980 dikurang 256 340.000 dibagi 1372 dikurang 784. Nah, sama dengan 185.640 dibagi 588, maka hasilnya jadi 315,7. Nah, kita lanjut. B-nya itu sigma X Y dibagi sigma X pangkat 2. Sigma X Y berarti 265 dan dibagi sigma X pangkat 2 yaitu 28. Nah, sama dengan 9,46. Nah, kita lanjut yang C, sama dengan N dalam kurung sigma X pangkat 2 Y tutup kurung dikurang X sigma X pangkat 2 dikali sigma Y. Nah, dibagi N sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dan pangkat 2 lagi. Jadi 7 dikali 9155 dibagi 7 dikali 196 dikurang 28 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya tuh segitu ya. Jadi hasilnya yaitu 1,6 ya. Oke. Nah, A, B, dan C-nya ya. Nih udah nih. Sekarang kita masukin ke rumus. Nah, sekarang kita cari ke Y-aksennya 2025 yaitu A ditambah BX ditambah C X pangkat 2. Nah, jadi A-nya itu 315,7 dan BX-nya itu 9,46 dalam kurung 8 dan CX pangkat 2-nya itu 1,6 dalam kurung 8 pangkat 2. Nah, jadi ramalan untuk tahun 2025 itu 493,78. Nah, kita lanjut. Nomor 4. Suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang drop point 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa pada semester 8. Pada semester 8 lagi. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang terpilih secara acak dari sejumlah besar mahasiswa tersebut, kurang dari 8 yang drop point. Jadi di sini diketahui P-nya itu 0,1 dan itu dapat dari 10%-nya ya. Nah, 10%-nya kita deksinalin jadi 0,1. Nah, berarti Q-nya sama dengan 0,9. N-nya berarti 20 dari jumlah mahasiswanya. Nah, kita cari nih probabilitas dari R dikurang 8 sama dengan probabilitas kurang R kurang 8 sama dengan probabilitas jadi 0 ditambah probabilitas jadi 1 dan ditambah probabilitas jadi 2. Nah, sampai seterusnya lah ya pokoknya. Nah, sama dengan jadi ada berapa tuh sampai berapa dia. Nah, hasilnya aja langsung lah ya. Nah, 2,0,8
hasilnya 2,086. Nah, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah ngerjainnya lah ya, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.